Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat jejak sufi yang kami muliakan dimanapun Anda berada. Dalam sejarah Islam, kisah para nabi selalu menjadi sumber pelajaran yang tak pernah lekang oleh waktu. Mereka bukan sekadar tokoh sejarah, tetapi utusan pilihan Allah yang membawa cahaya petunjuk di tengah kegelapan dunia. Dari Adam hingga Nabi Muhammad, kisah-kisah mereka mengandung hikmah, kesabaran, dan keajaiban yang menggugah hati manusia sepanjang zaman. Namun di antara ribuan nabi yang pernah diutus oleh Allah, ada 4 sosok istimewa yang hingga kini, dengan izin Allah, masih hidup. Mereka bukan hanya legenda yang diceritakan dari generasi ke generasi, tetapi benar-benar menjadi bagian dari rahasia besar kehidupan dan kematian. 4 nabi ini dipanjangkan umurnya, dijaga oleh Allah di tempat yang tidak kita ketahui. Siapa sajakah mereka? Pada video kali ini kami akan mengupas kisahnya satu persatu. Pertama, Nabi Khidir alaihissalam. Sosok yang namanya selalu diselimuti misteri, kisahnya melintasi zaman, dan ilmunya menjadi rahasia yang hanya diketahui oleh Allah. Dalam lembar-lembar sejarah kenabian, beliau digambarkan sebagai manusia pilihan yang diberi karunia ilmu langsung dari sisi Tuhan. Ilmu laduni, ilmu yang tak dapat dicapai oleh logika, tetapi diterangi oleh cahaya ilahi. Dalam sebuah kitab berjudul Menyimak Kisah Kehidupan Nabi Khidir, kita diajak untuk menelusuri lebih dekat kehidupan sang wali Allah yang misterius ini. Nama aslinya disebut sebagai Balya bin Malkan, bin Falik, bin Abir, bin Salik, bin Arfakhshadz, bin Sam, bin Nuh. Artinya, Nabi Khidir diyakini berasal dari keturunan Sam, salah satu dari 3 putra Nabi Nuh alaihissalam. Sebuah nasab mulia yang menautkannya langsung dengan manusia-manusia pertama yang diselamatkan dari banjir besar. Namun di balik garis keturunan itu, ada rahasia besar yang membuat banyak ulama terdiam dan berdebat. Siapakah sebenarnya Khidir itu? Nabikah dia? Walikah dia? Dan yang paling sering dipertanyakan, apakah beliau masih hidup sampai hari ini? Sebagian ulama berpendapat bahwa Nabi Khidir masih hidup hingga datangnya hari kiamat. Pandangan ini didukung oleh banyak kisah dari para salihin dan ahli tasawuf yang mengaku pernah bertemu dengannya dalam wujud seorang lelaki asing, tenang, berwibawa, dan penuh cahaya. Ia disebut-sebut hadir di tengah lautan, di padang pasir, bahkan di tempat-tempat sunyi yang tak terjangkau manusia biasa. Ada yang mengatakan, setiap kali bumi hendak dilanda bencana besar, Khidir datang membawa peringatan atau petunjuk rahasia bagi hamba Allah yang beriman. Konon, Nabi Khidir juga bertemu dengan Nabi Ilyas setiap tahun pada musim haji. Di antara jutaan manusia yang berkumpul di Tanah Suci, 2 sosok ini bertemu tanpa disadari siapapun. Mereka berdoa bersama, memohon ampunan dan rahmat bagi umat manusia. Setelah itu keduanya kembali menghilang. Satu di daratan, satu di lautan. Namun tidak semua ulama sepakat dengan pandangan itu. Ada pula yang berpendapat bahwa Khidir telah wafat sebagaimana manusia lainnya. Pendapat ini disampaikan oleh sebagian ahli tafsir dan sejarawan yang berpegang pada dalil bahwa setiap jiwa pasti akan merasakan mati. Menurut mereka, panjangnya usia Khidir hanyalah simbol dari kelanggengan ilmu dan kebaikan yang ditinggalkannya, bukan keberlangsungan hidup secara jasmani. Meski begitu, perdebatan ini tidak mengurangi keagungan sosoknya. Baik ia masih hidup ataupun telah wafat, Nabi Khidir tetap menjadi lambang kebijaksanaan yang melampaui batas waktu. Ia adalah guru yang tidak mudah dikenali, tetapi selalu hadir di antara rahasia kehidupan. Ia menunjukkan bahwa tidak semua kebaikan tampak indah di mata manusia, dan tidak semua peristiwa buruk berakhir dengan kesedihan. Nabi Khidir juga dikenal sebagai guru dari Nabi Musa alaihissalam, dan pertemuan mereka diceritakan dalam Al-Quran, tepatnya dalam surah Al-Kahfi. Kisah ini bermula ketika Nabi Musa berdiri di hadapan kaumnya, menyampaikan risalah wahyu dan hukum-hukum Allah yang harus ditaati. Melihat kepandaian Musa dalam berdakwah, salah satu kaumnya bertanya kepadanya, "Wahai Musa,
siapakah manusia yang paling berilmu di bumi ini?" Dengan penuh keyakinan, Musa menjawab, "Aku." Atas pengakuannya tersebut, Allah menegurnya dengan lembut, "Wahai Musa, di antara hamba-hambaku, ada yang lebih mengetahui darimu tentang sebagian rahasiaku." Musa pun tersentak kaget. Ia sadar bahwa ilmu Allah tidak terbatas pada satu manusia, sekalipun ia seorang nabi. Dengan kerendahan hati, Musa lalu bertanya, "Wahai Tuhanku, di manakah aku dapat menemukannya agar aku bisa belajar darinya?" Allah berfirman, "Engkau akan menemukannya di pertemuan dua lautan. Bawalah seekor ikan, dan apabila ikan itu hilang, di sanalah engkau akan bertemu dengan hambaku." Dengan semangat belajar yang membara, Musa berangkat bersama muridnya yang setia bernama Yusha bin Nun. Mereka berjalan jauh, menembus padang pasir, lembah dan tebing, hingga akhirnya tiba di tempat yang disebut sebagai Majma' al-Bahrain, tempat bertemunya dua lautan. Mereka pun kemudian beristirahat di atas sebuah batu besar. Di sanalah terjadi keajaiban kecil. Ikan yang mereka bawa tiba-tiba hidup kembali dan melompat masuk ke laut, meninggalkan jejak seperti terowongan air. Namun Musa tidak menyadari hal itu. Setelah melanjutkan perjalanan seharian, ia berkata kepada muridnya, "Bawalah makanan kita, sungguh kita telah merasa letih karena perjalanan ini." Yusha bin Nun menjawab, "Wahai Musa, tahukah engkau, ketika kita berlindung di batu tadi, aku melihat ikan yang kita bawa hidup dan lompat ke laut, tapi aku lupa menceritakannya kepadamu." Mendengar itu, Musa pun berseru, "Itulah tempat yang kita cari." Mereka pun segera kembali, mengikuti jejak perjalanan mereka, hingga akhirnya tiba di tempat di mana ikan itu menghilang. Dan di sanalah mereka melihat seorang lelaki yang duduk di tepi laut, wajahnya memancarkan ketenangan, dan di sekelilingnya tampak cahaya lembut seperti memeluk alam. Musa mendekatinya dan berkata dengan penuh hormat, "Apakah engkau Khidir, hamba yang diberi ilmu dari sisi Allah?" Khidir menjawab, "Iya, aku Khidir." "Engkau pasti Musa, nabi bangsa Bani Israel." Musa membalas, "Benar, aku datang kepadamu agar aku dapat belajar dari ilmu yang telah diajarkan Allah kepadamu." Khidir memandang Musa lama lalu berkata, "Wahai Musa, sesungguhnya engkau tidak akan sanggup bersabar bersamaku. Bagaimana mungkin engkau bisa bersabar terhadap sesuatu yang tidak engkau ketahui hakikatnya?" Namun Musa berusaha meyakinkannya, "Insya Allah engkau akan mendapati aku sebagai orang yang sabar, dan aku tidak akan menentangmu dalam urusan apapun." Khidir pun berkata, "Baiklah, jika engkau ingin mengikutiku, maka janganlah engkau bertanya tentang apapun sampai aku sendiri yang menjelaskannya kepadamu." Maka dimulailah perjalanan dua samudera ilmu, ilmu syariat yang diwakili oleh Musa dan ilmu ma'rifat yang diemban oleh Khidir. Perjalanan pertama, mereka menumpang perahu milik para nelayan miskin. Para nelayan itu mengenal Khidir, sehingga mereka tidak meminta bayaran sedikit pun. Namun di tengah perjalanan, Khidir justru melubangi perahu itu hingga air mulai masuk. Mendapati hal itu, Musa pun terkejut. Dengan diliputi perasaan heran, Musa bertanya, "Apakah engkau hendak menenggelamkan mereka karena perbuatanmu ini? Sungguh engkau telah berbuat sesuatu yang sangat buruk." Khidir hanya menatapnya tenang, sembari mengingatkan, "Bukankah telah kukatakan bahwa engkau tidak akan mampu bersabar bersamaku?" Musa menyesal dan membalas, "Maafkan aku lupa. Jangan hukum aku karena kelupaanku." Mereka pun lalu melanjutkan perjalanan. Tak lama kemudian mereka berpapasan dengan seorang anak kecil. Tiba-tiba Khidir memegang anak itu dan membunuhnya. Musa sontak berteriak histeris, "Apakah engkau membunuh jiwa yang suci, padahal ia tidak bersalah? Sungguh ini perbuatan mungkar." Khidir kembali menegurnya dengan lembut, "Bukankah sudah kukatakan bahwa engkau tidak akan mampu bersabar?" Kali ini Musa menahan diri, namun hatinya bergolak hebat. Ia tak memahami apa yang sedang terjadi. Perjalanan berikutnya mereka memasuki sebuah desa yang penduduknya sangat pelit. Ketika mereka meminta makanan, tak seorang pun penduduk yang mau menjamu mereka. Kemudian saat mereka hendak meninggalkan desa, Khidir melihat sebuah tembok rumah yang hampir roboh.
Ia segera menegakkannya kembali tanpa meminta imbalan. Untuk ketiga kalinya, Musa tak dapat menahan diri lagi. Ia pun berkata, "Seandainya engkau mau, engkau bisa meminta upah untuk pekerjaan itu." Khidir berhenti, menatap Musa, dan membalas, "Inilah saatnya kita berpisah. Namun sebelum itu, aku akan menjelaskan rahasia di balik apa yang engkau lihat. Perahu yang aku rusak itu adalah milik orang-orang miskin yang bekerja di laut. Di depan mereka ada seorang raja zalim yang sering merampas setiap perahu yang baik. Maka aku sengaja melubanginya agar perahu mereka tidak dirampas. Mengenai anak yang aku bunuh, sebab kelak jika dewasa, ia akan menjadi kafir dan membuat orang tuanya yang soleh tersesat. Oleh karena itulah aku membunuhnya. Maka Allah menggantikannya dengan anak yang lebih baik dan bertakwa. Adapun tembok rumah yang aku betulkan, itu adalah milik dua anak yatim. Di bawahnya tersimpan harta peninggalan ayah mereka yang soleh. Allah menghendaki agar keduanya kelak dewasa akan menemukan harta tersebut. Ketahuilah wahai Musa, semua itu aku lakukan bukan menurut kemauanku, tetapi atas perintah Allah." Khidir kemudian melanjutkan, "Itulah makna dari apa yang engkau tidak sabar untuk memahaminya." Musa hanya bisa diam terpaku. Ia menundukkan kepala, menyadari betapa terbatasnya pandangan manusia terhadap takdir Allah. Apa yang tampak buruk belum tentu buruk di sisi Tuhan, dan apa yang tampak baik belum tentu membawa kebaikan sejati. Ciri-ciri Nabi Khidir juga disebutkan dalam beberapa riwayat. Beliau dikenal sebagai sosok yang tertutup dan lebih suka menyendiri, terhindar dari pandangan banyak orang. Ia dikenal sebagai sosok yang tidak menyukai keramaian dan jarang menampakkan diri, kecuali kepada orang-orang tertentu. Kehadirannya selalu datang dan pergi sesuai keinginannya. Dalam buku Nabi Misterius Penguasa Samudra yang berjalan secepat kilat, Nabi Khidir digambarkan sebagai sosok yang penuh misteri, sulit terlihat, dan sering merahasiakan nama serta tempat tinggalnya. Beberapa riwayat menyebutkan bahwa beliau memiliki fisik yang berbeda dari orang biasa, seperti jempol tangannya yang tidak bertulang dan selalu membawa tongkat. Selain itu, perawakannya jauh lebih tinggi dibandingkan kebanyakan orang. Nabi Khidir juga memiliki banyak keistimewaan yang tidak dimiliki orang lain. Di antaranya adalah beliau dianugerahi ilmu laduni, yaitu pengetahuan yang diberikan langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa melalui proses belajar formal atau bimbingan guru. Dengan ilmu ini, Nabi Khidir mengajarkan ma'rifat kepada mereka yang dikehendaki. Menurut riwayat kalangan para sufi, waliullah yang pernah belajar kepada Nabi Khidir, di antaranya adalah Syekh Abdul Qadir Jailani, Imam Al-Ghazali, Syekh At-Tirmidzi, dan masih banyak lainnya. Keistimewaan selanjutnya adalah setiap tempat yang diinjaknya akan berubah menjadi hijau dan subur. Artinya, setiap lokasi yang disinggahi oleh Nabi Khidir akan menjadi indah dan berwarna hijau. Di dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda bahwa Nabi Khidir dikenal dengan sebutan tersebut karena setiap kali beliau melakukan sholat di atas hamparan tanah gersang, maka hamparan itu akan berubah menjadi hijau. Nabi Khidir dipercaya memiliki kemampuan berjalan secepat kilat. Hal itu disebutkan dalam sebuah kisah, bahwasanya beliau kerap melakukan sholat di tempat yang berbeda, baik di daratan maupun di lautan. Keistimewaan lainnya yang dimiliki oleh Nabi Khidir, yakni dapat berubah rupa, bentuk hingga penampilan. Beliau bisa berwujud seorang pengemis, sebagai sosok orang kaya, dan berbagai rupa lainnya. Dalam sebuah cerita yang beredar di kalangan pesantren-pesantren, Syekh Hashim Asy'ari, pendiri Pondok Tebu Ireng Jombang, pernah bertemu Nabi Khidir dalam wujud lelaki tua yang lumpuh. Beliau lalu menggendongnya dan mengantarkan ke hadapan gurunya yang bernama Syekh Khalil Bangkalan. Bagi yang meyakini Nabi Khidir masih hidup, keberadaannya sangat misterius dan sulit dikenali. Bisa saja ia berada di dekat kita tanpa kita sadari. Hanya orang-orang tertentu yang bisa mengenali, dan itu atas petunjuk Allah melalui hatinya yang suci. Itulah sekelumit kisah tentang Nabi Khidir yang diyakini masih hidup sampai sekarang. Kedua, Nabi Ilyas alaihissalam. Beliau merupakan keturunan keempat dari Nabi Harun alaihissalam dan memiliki nama lengkap Ilyas bin Finhash bin Azar bin Harun bin Imran bin Qahits
bin Aziz, bin Lawai, bin Yakub, bin Ishaq, bin Ibrahim. Nabi Ilyas menjadi salah satu nabi yang diutus untuk kaum Bani Israel yang membangkang. Bertahun-tahun sepeninggalan Nabi Musa dan Nabi Harun, Bani Israel kembali menyekutukan Allah. Kala itu Bani Israel kembali menyembah berhala. Mereka membuat berhala dari emas yang diberi nama Baal. Berhala Baal ini diletakkan di tempat yang tinggi dan orang-orang mulai menyembahnya. Bagi mereka, Baal adalah dewa pelindung, penolong, dan pemberi rezeki. Nabi Ilyas pun menyeru kepada kaumnya agar kembali ke jalan Allah. Sayangnya dakwah Nabi Ilyas tidak pernah dihiraukan oleh kaumnya. Setiap Nabi Ilyas berdakwah, Bani Israel tidak pernah menghiraukannya. Mereka tetap berfoya-foya, menghamburkan harta, bermaksiat, dan menyembah berhala. Kemudian turunlah sebuah peringatan dari Allah Azza wa Jalla. Selama 3 tahun mereka dilanda musim kemarau. Tidak ada satu tetes pun air hujan yang turun. Kekeringan di mana-mana, pohon-pohon serta hewan ternak banyak yang mati. Keadaan ini membuat mereka sangat menderita. Maka berkatalah Nabi Ilyas kepada kaumnya, "Di manakah berhala yang dulu kalian agungkan? Apakah dia bisa menolong kalian? Kembalilah ke jalan yang benar. Sembahlah Allah, Tuhan yang Esa, dan niscaya Allah akan menolong kalian." Namun seruan itu tidak disambut dengan taubat atau tangis penyesalan. Sebaliknya, kaum Ilyas justru menertawakannya. Mereka yang hatinya telah keras menantang dengan penuh kesombongan. "Wahai Ilyas, ayo kita buktikan siapa yang paling berkuasa, Tuhanmu ataukah berhala kami?" Kemudian mereka mengadakan ritual besar di hadapan patung Baal. Api dinyalakan, dupa dibakar, dan seruan mereka bergema ke langit. Selama berhari-hari mereka berdoa meminta hujan kepada berhala itu. Namun langit tetap kelabu dan kering. Awan tak meneteskan setitik pun air. Sementara itu, Nabi Ilyas berdiri di kejauhan, menyaksikan kesombongan kaumnya yang belum juga sadar. Ketika waktu yang dijanjikan tiba, beliau maju dengan tenang, lalu mengangkat kedua tangannya ke langit. Dengan penuh khusyuk, ia berdoa agar diturunkan hujan. Tak lama setelah doa itu dipanjatkan, awan-awan hitam mulai berkumpul di langit. Angin berubah lembut membawa kesejukan. Dentuman petir menggema dan hujan pun turun dengan derasnya membasahi bumi yang kering. Tanah kembali basah, sungai mengalir, dan udara dipenuhi aroma tanah yang segar. Kaum Ilyas tertegun. Mereka menyaksikan sendiri bagaimana doa seorang nabi dikabulkan oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Namun alih-alih beriman, mereka malah berkata dengan sinis, "Ilyas menggunakan sihir. Ia bukan utusan Tuhan, melainkan tukang sihir yang menipu mata kami." Kedurhakaan mereka semakin menjadi-jadi. Mereka mulai memburu Nabi Ilyas, bertekad untuk membunuhnya. Suasana menjadi mencekam. Di setiap sudut kota, mereka mencari jejak sang nabi. Namun Allah menjaga utusannya. Nabi Ilyas berlari ke pegunungan, menyusuri lembah-lembah sunyi, hingga akhirnya bersembunyi di sebuah gua. Di sanalah beliau berdoa dalam kesendirian, memohon perlindungan dan petunjuk dari Allah. Akibat perilaku kaumnya yang sudah keterlaluan, maka turunlah murka Allah. Azab datang dan membinasakan mereka. Sejak peristiwa besar yang menimpa kaumnya, Nabi Ilyas alaihi salam hidup dalam kesunyian. Ia menjauh dari keramaian manusia, menepi ke tempat-tempat sunyi, hanya untuk mengingat Allah dan menenangkan hatinya dalam zikir. Hari-harinya diisi dengan sujud, doa, dan pujian kepada Tuhan yang selalu ia rindukan. Dalam ketekunan ibadah itu, datanglah waktu yang telah ditentukan. Malaikat maut mendekat untuk melaksanakan perintah Allah, mencabut nyawa sang nabi. Namun ketika saat itu tiba, kesedihan menyelimuti hati Nabi Ilyas. Ia tidak menolak ketentuan Allah, tetapi rasa malunya kepada Sang Pencipta membuatnya menundukkan kepala. Ia merasa belum cukup banyak berzikir, belum cukup memuji dan mengagungkan nama Allah sebagaimana seharusnya. Dari rasa cinta dan kerendahan hati, itulah muncul permohonan dalam batinnya, agar kehidupannya dipanjangkan hingga hari akhir, supaya bumi tidak pernah sepi dari zikir kepada Allah. Ia khawatir, bila dirinya tiada, tidak ada lagi suara yang menyebut nama Tuhan di antara sunyi waktu dan lengang dunia. Permohonan itu sampai ke sisi Allah.
Dalam kasih sayang dan kebijaksanaannya, Allah mengabulkan keinginan hambanya yang saleh itu. Maka ditangguhkanlah kematian Nabi Ilyas hingga waktu yang dikehendaki. Sejak saat itu, ia diyakini tetap hidup, berpindah dari satu tempat ke tempat lain, melanjutkan ibadah dan zikirnya, menjadi penjaga kesunyian yang penuh cahaya. Namun sebagian riwayat menyebutkan kisah lain. Disebutkan bahwa setelah peristiwa itu, Nabi Ilyas tidak lagi hidup di bumi, melainkan diangkat oleh Allah ke langit sebagaimana dahulu Allah mengangkat Nabi Idris dan Nabi Isa. Di alam tinggi itu, ia hidup dalam kedamaian, senantiasa bertasbih bersama para malaikat, menanti waktu yang telah dijanjikan. Ada pula yang meriwayatkan bahwasanya Nabi Ilyas dan Nabi Khidir melakukan pertemuan di Mekah setiap datangnya musim haji. Demikianlah kisah Nabi Ilyas yang menjadi simbol dari cinta sejati kepada Sang Pencipta. Cinta yang membuatnya tidak ingin berhenti berzikir, bahkan ketika maut datang menjemput. Ia bukan menolak takdir, melainkan ingin hidup lebih lama untuk memuliakan nama Allah. Dan karena ketulusan itu, Allah memuliakannya dengan kehidupan yang tak terikat oleh waktu, menjadikannya di antara sedikit manusia yang tetap hidup hingga hari akhir tiba. Ketiga, Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam, putra Maryam yang suci, adalah sosok agung yang kehadirannya di dunia menjadi tanda kekuasaan Allah yang tiada batas. Ia dilahirkan tanpa ayah, sebagai mukjizat dan bukti bahwa Allah berkehendak atas segala sesuatu dengan kalimat kun fayakun, jadilah, maka terjadilah. Kisahnya bermula di masa ketika Bani Israel telah jauh tersesat. Mereka menyembah berhala, menuhankan hawa nafsu, dan melupakan ajaran para nabi terdahulu. Maka Allah menurunkan Isa, seorang nabi mulia dari rahim Maryam, untuk menjadi rahmat bagi manusia dan cahaya bagi hati yang gelap. Nabi Isa adalah salah satu dari Rasul bergelar Ulul Azmi, yakni para utusan pilihan yang diberi ketabahan luar biasa dalam menghadapi ujian. Sejak kecil, tanda-tanda keagungan telah tampak padanya. Ia berbicara saat masih bayi, untuk membela ibunya yang difitnah, karena dituduh telah berbuat zina. Ketika Maryam kembali kepada kaumnya sambil menggendong bayi kecil di pelukannya, orang-orang menuduhnya berbuat nista. Mereka tidak menyangka bahwa seorang wanita suci seperti Maryam dapat memiliki anak tanpa suami. Fitnah pun berhembus keras, menghujani hatinya yang lembut dengan kata-kata penuh tuduhan. Mereka berkata, "Wahai Maryam, sungguh engkau telah membawa sesuatu yang sangat mungkar. Padahal ayahmu bukan seorang yang buruk perangai, dan ibumu bukan seorang perempuan pezina." Namun di saat itulah mukjizat Allah terjadi. Bayi kecil yang berada dalam pelukan Maryam tiba-tiba berbicara dengan suara yang jelas dan penuh wibawa. Ia berkata bahwa dirinya adalah hamba Allah yang kelak akan diturunkan kitab kepadanya dan dijadikan nabi dan rasul bagi Bani Israel. Ucapan itu membuat semua orang terdiam. Tuduhan pun gugur dan kebenaran Allah tampak nyata di hadapan mereka. Mukjizat-mukjizatnya menjadi bukti nyata kekuasaan Allah. Ia menyembuhkan orang buta sejak lahir, menghidupkan orang mati, dan mengobati penyakit yang tak bisa disembuhkan. Semuanya dengan izin Allah. Karena itulah ia disebut Al-Masih yang mengusap, sebab dengan usapan tangannya sakit menjadi sembuh dan derita lenyap. Ketika beranjak dewasa, pada usia 30 tahun, Nabi Isa diangkat menjadi Rasul. Ia diutus kepada Bani Israel untuk mengembalikan mereka kepada Tauhid, menyembah Allah semata, dan meninggalkan penyembahan kepada berhala. Tugas utamanya adalah meluruskan penyimpangan dalam ajaran Taurat, kitab yang sebelumnya diturunkan kepada Nabi Musa, dan membawa kitab baru, Injil, yang berisi petunjuk dan cahaya bagi orang-orang yang bertakwa. Namun sebagaimana para nabi sebelumnya, dakwah Nabi Isa tak selalu disambut dengan baik. Hanya segelintir orang beriman yang setia kepadanya, mereka disebut Hawariyun, 12 sahabat yang membantu menyebarkan risalah kenabian. Pada masa dakwah Nabi Isa alaihissalam, penentangan dari kaum Yahudi semakin memuncak. Dengan hati yang dipenuhi kesombongan dan kebencian, sebagian dari mereka mencela Nabi Isa, bahkan memaki ibunya, Sayyidah Maryam, wanita suci yang dimuliakan oleh Allah. Kehinaan itu membuat hati Nabi Isa bergetar pilu. Ia mengangkat kedua tangannya, berdoa dengan penuh kerendahan hati,
mengadu kepada Allah Azza wa Jalla atas kezaliman kaum yang telah melampaui batas. Maka Allah dengan kekuasaannya yang mutlak menimpakan hukuman yang berat kepada mereka. Orang-orang yang mencaci maki Nabi Isa dan ibunya diazab dan diubah menjadi kera dan babi sebagai bentuk kehinaan atas kesombongan mereka. Peristiwa itu mengguncang seluruh kaum Yahudi. Namun alih-alih mengambil pelajaran, sebagian dari mereka justru semakin membenci Nabi Isa. Mereka pun menyusun rencana licik untuk membunuhnya. Dalam kegelapan malam, sebuah pengkhianatan lahir dari kalangan yang paling dekat. Salah satu murid Nabi Isa, seorang yang selama ini dikenal sebagai pengikutnya, tergoda oleh dunia dan berkhianat. Ia menunjukkan kepada para tentara Romawi tempat persembunyian Nabi Isa. Dengan cepat mereka mengepung tempat itu dan bersiap untuk menangkapnya. Namun Allah tidak membiarkan utusannya diperlakukan semena-mena. Dalam sekejap, Allah mengangkat Nabi Isa ke langit yang ketiga, menyelamatkannya dari tipu daya manusia. Ketika para tentara masuk, mereka tidak menemukan Nabi Isa. Kebingungan menyelimuti mereka, hingga akhirnya salah satu dari mereka melihat seorang laki-laki yang sangat mirip dengan Nabi Isa. Itulah murid yang berkhianat, orang yang telah menjual keimanannya demi keuntungan dunia. Allah menjadikannya serupa dengan wajah Nabi Isa, hingga orang-orang Yahudi mengira dialah yang mereka cari. Mereka pun menangkapnya, menyiksanya, dan akhirnya menyalibnya, tanpa menyadari bahwa yang mereka hukum bukanlah Nabi yang mulia, melainkan pengkhianat di antara mereka sendiri. Demikianlah cara Allah menunjukkan kekuasaan dan keadilannya. Nabi Isa diselamatkan dengan diangkat ke langit dan masih hidup sampai saat ini. Sementara musuh-musuhnya ditimpa kehinaan di dunia sebelum azab akhirat menanti mereka. Kelak Nabi Isa akan kembali diturunkan ke bumi untuk menghadapi Dajjal, manusia pembawa fitnah paling mengerikan sepanjang sejarah umat manusia. Keempat, Nabi Idris alaihissalam. Di dalam kitab Qososul Anbiya karya Ibnu Katsir, nama asli Idris adalah Khanuh. Beliau merupakan orang pertama dari keturunan Nabi Adam yang diangkat menjadi nabi setelah Adam dan Syeds. Sementara itu, berdasar uraian dalam buku Kisah 25 Nabi dan Rasul oleh Zaid Hussein Al-Hamid, ada juga yang menyebut bahwasanya nama asli Idris adalah Aramis atau Harmas. Terkait tempat lahirnya pun ada perbedaan pendapat. Sebagian menyebut Mesir, sebagian lain menyebut Hermes atau Manaf. Al-Kisah, Idris keluar dari Mesir dan mengelilingi bumi seluruhnya sebelum akhirnya kembali ke Mesir. Saat itu dalam usia 82 tahun, Allah mengangkatnya sebagai seorang nabi. Setelah menjadi nabi, Idris mulai berdakwah. Beliau melarang orang-orang untuk menentang syariat Adam dan Syeds. Sebagian mentaati, sebagian lagi membangkang. Akhirnya, pergilah Idris dan pengikut-pengikutnya ke Mesir. Di sana ia tetap berdakwah tanpa kenal lelah. Nabi Idris diketahui memiliki sejumlah mukjizat, di antaranya adalah meramal. Hal ini tercantum dalam hadis Muslim berikut. Sesungguhnya dahulu ada nabi yang meramal dengan membuat garis. Dan siapapun yang kebetulan garisnya sama dengan nabi tersebut akan mengetahui nasibnya. Hadis riwayat Muslim 537. Namun yang jadi pertanyaan, apakah meramal dibolehkan dalam ajaran Islam? Syekh Imam Nawawi menjelaskan bahwasanya meramal diperbolehkan untuk nabi tersebut. Lalu, jika ada orang yang dapat mengetahui dengan yakin ramalannya sesuai nabi tersebut, maka dia diperbolehkan. Akan tetapi tidak ada orang yang dapat memastikan hal tersebut. Oleh karena itu hadis ini sebenarnya menjelaskan tentang larangan meramal. Sebab tidak mungkin bagi seseorang bisa mengetahui dengan pasti bahwa ramalannya sesuai dengan Nabi Idris. Orang awam tidak mungkin mempunyai kelebihan seperti yang diberikan kepada nabi-nabi pilihan Allah. Nabi Idris adalah seorang yang sangat rajin beribadah, sholat, dan berzikir. Amal ibadahnya yang banyak selalu tercatat dan naik ke langit setiap malam. Hal ini menarik perhatian Israel yang kemudian meminta izin kepada Allah untuk mengunjungi Nabi Idris. Allah pun mengabulkan permintaannya. Maka turunlah malaikat Israel ke dunia, menjelma sebagai seorang lelaki tampan dan berwibawa. Ia melangkah menuju rumah sang Nabi, lalu memberi salam penuh hormat. Assalamualaikum, wahai Nabi Allah. Nabi Idris menjawab dengan lembut, Waalaikumsalam warahmatullah. Pada saat itu, Nabi Idris belum menyadari
bahwa tamu yang datang di hadapannya adalah malaikat Israel, malaikat maut yang diberi tugas mencabut nyawa setiap makhluk hidup. Dengan penuh keramahan, Nabi Idris melayani tamunya, mempersilakan duduk, dan menyuguhkan hidangan terbaik yang dimilikinya. Namun betapa terkejutnya beliau ketika melihat sang tamu sama sekali tidak menyentuh makanan yang disuguhkan. Dari situlah rasa heran mulai tumbuh di hati sang Nabi. Esok harinya, Nabi Idris dan tamunya itu berjalan-jalan di sebuah kebun yang indah. Pohon-pohon berbuah lebat dan udara terasa sejuk menenangkan. Dalam perjalanan itu, Israel berkata, "Wahai Nabi Allah, izinkan aku memetik satu buah dari kebun ini." Namun Nabi Idris menolak dengan tegas. "Buah-buahan ini bukan milik kita. Semalam engkau menolak makanan yang halal, kini engkau meminta yang haram." Kata-kata itu membuat suasana hening seketika. Rasa penasaran pun menggelayuti hati Nabi Idris. Ia menatap dalam-dalam wajah tamunya dan berkata, "Siapakah sebenarnya engkau?" Maka Israel pun mengungkapkan jati dirinya. "Aku adalah Israel, malaikat maut." Seketika Nabi Idris terkejut dan gemetar. Dengan suara bergetar ia bertanya, "Apakah kedatanganmu untuk mencabut nyawaku?" Israel menjawab dengan lembut, "Tidak, aku datang hanya atas izin Allah untuk berkunjung kepadamu." Namun di dalam hati Nabi Idris muncul keingintahuan untuk mengenal lebih dalam rahasia kematian. Dengan kerendahan hati beliau memohon, "Wahai Israel, cabutlah nyawaku, kemudian hidupkanlah aku kembali, agar aku semakin takut dan tunduk kepadanya." Atas izin Allah, Israel pun melaksanakan permohonan Nabi Idris. Ia mencabut nyawa sang Nabi, maka Nabi Idris pun terjatuh dan ruhnya kembali kepada Sang Pencipta. Melihat Nabi Idris terbujur kaku, Israel menangis. Air matanya jatuh, memohon kepada Allah agar Nabi Idris dihidupkan kembali. Dan dengan kehendaknya, ruh Nabi Idris pun dikembalikan. Nafasnya terhela pelan, matanya terbuka, dan beliau hidup kembali. Israel lalu bertanya dengan penuh rasa ingin tahu, "Wahai Nabi Allah, bagaimanakah rasa mati itu?" Nabi Idris menatap Israel dengan wajah pucat, lalu berkata lirih, "Rasanya 1000 kali lebih sakit dari seekor binatang hidup yang dikuliti." Setelah merasakan pedihnya kematian, Nabi Idris kini memiliki keinginan lain. Dengan suara tenang, beliau berkata kepada malaikat Israel, "Wahai Israel, aku memiliki permintaan. Aku ingin melihat neraka jahanam. Aku ingin menyaksikan dengan mata kepalaku segala siksaan, rantai-rantai, dan apa saja yang Allah ciptakan di dalamnya, agar setelah melihatnya, aku semakin giat beribadah kepadanya." Israel menatap Nabi Idris dengan heran, lalu menjawab, "Wahai Nabi Allah, bagaimana aku bisa membawamu ke neraka jahanam tanpa izin dari Allah?" Belum sempat Nabi Idris menanggapi, datanglah wahyu dari Allah yang Maha Kuasa. "Pergilah wahai Israel, bawalah hambaku Idris ke neraka jahanam, agar ia melihat tanda-tanda kekuasaanku." Maka berangkatlah keduanya menuju neraka. Di sana, Nabi Idris menyaksikan pemandangan yang mengguncang jiwa. Ia melihat rantai-rantai besar dan belenggu-belenggu mengerikan, ular-ular raksasa yang menyemburkan api, kalajengking sebesar unta, aspal yang mendidih, serta buah zakom yang meneteskan nanah dan darah. Ia mencium bau yang begitu menyengat, mendengar jeritan makhluk yang tersiksa, dan menyaksikan kobaran api yang tak pernah padam. Setelah berkeliling dan menyaksikan kedahsyatan neraka, malaikat Israel pun mengajak beliau keluar. Nabi Idris menunduk lama, lalu berkata, "Wahai Israel, aku kini ingin melihat surga. Aku ingin menyaksikan apa yang Allah sediakan bagi hamba-hambanya yang taat, agar semakin besar ketaatanku kepadanya." Israel menjawab, "Bagaimana aku bisa membawamu ke surga tanpa izin dari Allah?" Sekali lagi, datanglah wahyu dari Allah. "Pergilah wahai Israel, bawalah hambaku Idris ke surgaku." Maka keduanya menuju ke surga. Saat tiba di gerbangnya, Nabi Idris berhenti dan memandang ke dalam. Dari depan pintu surga, ia melihat pemandangan yang tak terlukiskan. Taman-taman hijau, sungai-sungai mengalir di bawahnya, istana-istana dari emas dan mutiara, buah-buahan yang tidak pernah habis, dan cahaya lembut yang menenangkan hati. Nabi Idris berkata pelan, "Wahai saudaraku, aku telah mencicipi pahitnya kematian, dan aku telah melihat dahsyatnya neraka jahim.
Kini, izinkan aku masuk ke surga ini, agar aku dapat meminum airnya dan menghilangkan rasa pahit yang tersisa dalam jiwaku. Israel menjawab, baiklah, aku akan memohon izin kepada Allah. Setelah ia berdoa dan memohon, Allah pun mengizinkan Nabi Idris masuk ke dalam surga. Maka masuklah mereka berdua dan Nabi Idris berkeliling menyaksikan segala kenikmatan yang Allah sediakan. Sungai madu, susu, dan air jernih, pepohonan rindang, burung-burung indah bernyanyi memuji kebesaran Allah. Setelah beberapa waktu, Israel berkata, wahai saudaraku, sudah saatnya kita keluar dari surga. Mari, kita harus kembali. Nabi Idris menjawab lembut, oh ya, mari kita pergi. Namun sebelum meninggalkan surga, Nabi Idris meletakkan sandalnya di bawah sebatang pohon surga. Saat mereka hampir tiba di pintu keluar, beliau berkata, wahai saudaraku, sandalku tertinggal di bawah pepohonan surga. Izinkan aku kembali untuk mengambilnya. Israel berkata, baiklah, jangan lama-lama. Aku akan menunggumu di depan pintu surga. Maka Nabi Idris pun kembali ke dalam. Tetapi ketika ia sudah berada di tengah-tengah taman surga, ia tidak mau keluar lagi. Dari luar Israel memanggil, hai Idris, keluarlah. Namun Nabi Idris menjawab tegas, tidak, aku tidak akan keluar dari surga ini. Karena Allah telah berfirman, setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati, dan aku telah merasakannya. Allah juga berfirman, tidak ada seorang pun di antara kalian kecuali akan mendatangi neraka, dan aku telah mendatanginya. Dan Allah juga berfirman, mereka tidak akan dikeluarkan darinya, yakni dari surga. Maka sekarang aku telah berada di surga. Siapakah yang dapat mengeluarkanku dari sini? Mendengar perkataan Nabi Idris, malaikat Israel terdiam. Lalu turunlah wahyu dari Allah yang Maha Agung. Wahai Israel, tinggalkanlah Idris. Sesungguhnya aku telah menetapkan sejak zaman azali bahwa Idris adalah penghuni surgaku. Maka Israel pun tunduk, dan Nabi Idris tetap tinggal di dalam surga, hidup dalam ketenangan dan cahaya abadi, sebagai salah satu hamba pilihan yang Allah muliakan dengan kasih dan kebijaksanaannya. Dan sejak saat itu, Nabi Idris masih tetap hidup sampai sekarang. Di antara sekian banyak mukjizat yang dimiliki Nabi Idris alaihi salam, salah satunya adalah kemampuan membaca, menulis, dan menjahit. Dialah manusia pertama yang dianugerahi pengetahuan tersebut. Dengan kecerdasannya, ia mengajarkan manusia untuk mengenal ilmu dan keterampilan, serta menjadikannya sarana untuk beribadah kepada Allah. Suatu ketika, iblis mencoba menggoda keimanan Nabi Idris. Saat itu beliau sedang duduk menjahit, membuat pakaian dengan penuh ketelitian. Tiba-tiba datang seorang lelaki tua yang membawa sebutir telur. Lelaki itu sejatinya adalah iblis yang menyamar, datang dengan niat menyesatkan dan menguji keteguhan iman sang nabi. Dengan tipu daya yang halus, iblis mengajukan pertanyaan yang bernada merendahkan kebesaran Allah. Apakah Tuhanmu bisa memasukkan dunia ke dalam telur ini? Namun Nabi Idris seketika mengetahui bahwa lelaki tua itu bukan manusia biasa, melainkan iblis yang berusaha menebar keraguan. Ia tidak terpengaruh sedikit pun oleh kedatangannya. Kemudian beliau berpura-pura kurang mendengar dan meminta iblis mendekat untuk mengulangi pertanyaannya. Ketika iblis mendekat dan hendak mengulangi pertanyaannya, dengan cepat Nabi Idris menusukkan jarum yang ada di tangannya tepat ke mata iblis. Iblis pun menjerit kesakitan dan terkejut karena penyamarannya terbongkar. Matanya menjadi buta akibat tusukan tersebut. Dalam ketakutan yang mendalam, iblis segera melarikan diri dari hadapan Nabi Idris. Kalah oleh keteguhan iman dan ketajaman pengetahuan seorang nabi yang tak dapat diperdaya. Demikianlah kisah 4 nabi yang diyakini masih hidup sampai saat ini. Akhirul kata, wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.